Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al mujtahidin li nusrati din wa idzalatil munkarat amma ba'd. Rekan-rekan kajian mingguan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat kesalam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali seperti biasa di malam Minggu, di malam Senin. Mudah-mudahan insya Allah kumpul kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bertabarukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Karim yaqta'u ala fuad futuhal arifin wa yafaquhun fitin wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin wa lan yatil qabul wa tamami kulli sulim wa mamulidanna wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila abdi nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada bantal nggak di situ? Coba ayat itu bantal merah. Tolong bawa ke sini satu buat taruh ini. Ya, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ilmu wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ana Abu Habsyah al-Anmari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu dimiliki oleh 4 golongan manusia. Abdin razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fahaza bi afdalil manazil. Jadi bahwasanya dalam hadis ini ingin diterangkan sesungguhnya dunia itu innama dunia, sesungguhnya dunia itu li arba'ati nafar, dimiliki oleh 4 golongan. Jadi 4 golongan itu yang menguasai bumi. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah hamba yang diberikan oleh Allah kekayaan dan ilmu. Jadi kan manusia ini diberikan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang gak kaya, ada yang punya ilmu, ada yang gak punya ilmu. Dan yang menempati tempat yang pertama, orang yang akan menemukan kebahagiaan
Makanya di akhirnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, bi afdoli manzili, bahwasanya dia berada di tempat yang lebih utama, yang paling utama. Dia diberikan oleh Allah mal, hartanya. Biasanya orang kalau punya harta, yang dimaksud di sini adalah orang yang diberikan harta, tapi dia dermawan. Ada kan orang yang dikasih harta pelit, ya bakhil, pantat kuning, buntut kasir. Kalau perlu dosanya jangan diambil sama orang. Jadi bahwasanya orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa kekayaan, kemudian dia suka membagi kepada orang lain. Dia suka memberikan sesuatu untuk membangun jalan misalnya, jembatan yang dipakai oleh manusia. Nah ini orang yang baik ini, yang diamanatin harta, kemudian dia kembalikan. Kedua, dia juga dibagi ilmu. Dibagi ilmu oleh Allah, karena dia suka menuntut ilmu. Jadi karena dia punya harta, dia punya ilmu, maka kedudukannya tinggi di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Kira-kira kalau orang punya harta, orang kaya lah, misalnya begini. Ada orang kaya turun dari Pajero masuk ke Pejaten Mall, kira-kira satpam nyapa nggak? Nyapanya bagaimana kira-kira? Siang Pak, oh silakan masuk Pak. Gitu. Tapi kalau yang datang jalan kaki pakai sendal jepit, celananya rombeng, bajunya rombeng, disambut nggak? Disambut, tapi dikata mau kemana? Ya, jadi harta berpengaruh. Makanya ilmu sama harta dekat. Makanya tuntut ilmu dari sekarang. Biar nanti kita punya harta dihargain orang. Nggak ada cerita orang nggak punya harta dihargain orang. Nggak ada cerita. Orang kalau nggak punya duit aja minjem duit sama orang kagak boleh. Karena apa? Dianggap nggak bisa bayar. Kapan lu mau bayar? Tapi kalau dia berdasi, turun dari mobil, padahal mobilnya minjem sama Grab, nyewa. Ya kan? Tapi orang kan ngeliatnya lain. Nah, makanya ilmu itu amat penting. Belajar ilmu apa aja. Jangan nganggap kalau ilmu ini ntar gue nggak pakai. Ilmu ini nggak kepake. Enggak. Semua ilmu nanti kepake pada saatnya. Makanya belajar ilmu ini. Main ini nih. Emang dipikir nanti suatu saat ya kalau sekarang misalnya ya paling begitu-begitu. Siapa tahu nanti ente jadi drummer gede. Mana tahu. Ya kan drummer slang. Biar slangnya udah nggak ada ente jadi drummernya aja udah. Mana tahu. Jadi kan kita kan udah tahu ketukannya kan jreng gonjreng, jreng gonjreng, jreng gonjreng gitu. Jadi semua ilmu nanti pasti kepake. Misalnya kalau kita belajar ilmu manajemen nanti kita kepake. Kita mau di kantor, mau jadi pengusaha, mau kerja sendiri itu kepake. Dan yang paling penting kita bahwasanya memang harta bukan segala-galanya, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Itu yang ngajarin orang Belanda begini. Jadi orang Islam nggak usah nyari duit, diem aja di rumah ngaji, zikir. Akhirnya dia miskin, tanahnya dijualin sama Belanda, sama Cina. Itu sebenarnya pola-pola mereka. Yang baru-baru hijrah nih. Sekarang Tabi Ablar ya di Lampung ya. Jutaan manusia. Kan ke sana, ninggalin keluarga, ninggalin apa? Syiar. Ada yang istilahnya dia hijrah. Hijrah dia pakai gamis, pakai celana pendek, ya kan, pakai topi putih gitu, jidatnya hitam gitu kan. Ketika dia hijrah itu, dia tetap hijrahnya masih hijrah badaniah, fisiknya doang. Seharusnya kalau mau hijrah hati lu mau pakaian apa aja, yang penting hati lu satu ke ilmu, hati ke apa namanya ke akhlak. Jadi nggak usah tiap hari pakai gamis atau pakai koko kemana-mana gitu kan. Belum tentu. Kan kalau sekarang yang hijrah kan banyak tuh artis pakai pokoknya pakai celana pendek, pakai baju gunting Cina gitu ya. Ini yang begini nih gunting Cina namanya. Nah mereka pakai itu. Jadi dianggap mereka udah hijrah. Nah yang nggak ngerti begitu dia hijrah,
Ya sudah, kalau sudah hijrah, ngapa-ngapain aja itu nggak penting. Yang penting ibadah kepada Allah. Makanya kerja jadi malas. Dan itu ajaran Belanda sama ajaran orang Cina. Makanya orang Betawi tanahnya dijual semua. Nah, dia kagak ngapa-ngapain. Ya kan, emang diajarin begitu. Diem aja diem, ngaji aja keliling sana, ngaji sana, ngaji sini. Suatu ketika ada murid juga pensiunan dia. Waktu mau pensiunnya udah kenter deh waktu mau pensiun. Anak bilangin sama dia, hati-hati kalau pensiun. Kan kalau pensiun biasanya dapat duit gede tuh, apa namanya tuh? Sangon ya. Kita dapat duit pesangon, hati-hati. Nanti ada aja orang yang datang. Iya katanya, siap guru. Ya udah. Begitu dia pensiun, ketemu lagi kira-kira sebulan, guru bener udah yang datang nih ngajakin bisnis, gitu kan. Ente mau ngapain gini hari bisnis? Ente nggak punya ilmu di bidang itu. Nanti dibohongin orang. Enggak, kayaknya orangnya baik begini, begini dan begini, begini. Dia punya kantor di sini begini dan begini. Anak buahnya banyak begini dan begini. Hawanya nimbul. Dia bilang saat begini. Dia bilang ya sekarang kita mau modalin aja. Bikin tempatnya sekitar 1 M. Jadi kebetulan kan dia dapat 1 M tuh ya. Oh dia kata ya pas dah. Begitu 1 M perjalanan pembangunan itu jadi 1,5 M. Kan dia mulai panik kan. Diterusin duitnya nggak diterusin udah masuk 1 M. Akhirnya bagaimana tanah dia jualin. Yang ada di Bandung, yang ada di Cicalengka dijualin. Masuk dari 1,5 M. Udah 1,5 M, ngurus izin segala macam, minta 2 M. Bingung lagi dia kan. Jual mobil. Semua aset yang dia punya dijual. Begitu udah jadi kantornya mau beroperasi, nggak taunya izinnya nggak turun-turun. Akhirnya dia selalu nombokin operasional kantornya itu sebulan 50 juta. Kan ada pekerjanya. Kantor itu. Kantor konsultan. Akhirnya dia dengar temennya yang ngajak dia join itu pernah jatuh kata sama orang dekat dia juga. Emang gue sengaja nggak gue izinin karena dia juga nggak ngerti bisnis ini. Gue mau ambil kantor-kantor semua. Dia dengar itu marah. Akhirnya dia bilang udah kita sumbangin aja buat pesantren kantor ini. Jadi begitu biar gak ada yang untung jadinya. Kan udah stres orang kalau begitu kan. Udah bingung. Udah dandanannya udah persis kayak orang jemaah tabligh. Persis dah. Ya udah tadinya orang kantor kan lain ya. Orang kantor dapat baju segini, parlente, klimis. Sekarang udah kayak orang begitu aja. Nah bilang ente sama anak tuaan anak. Tapi ente kelihatannya udah kayak aki-aki. Jenggot berapa lembar udah putih. Ya kan? Ente nih ya, kalau sekarang orang seperti itu udah nggak dianggap orang benar, dianggap orang stres. Karena apa? Pensiunan semua. Karena begitu pensiunan semua. Ya kan? Yang jenggotnya segini putih, yang jalanannya cingkrang itu di situ banyak. Di Alilas. Ya kan? Ente masih muda, harusnya kalau ente berpakaian yang rapi, yang apa, baru bisnis. Kalau begini ente ditipu orang, bener aja ditipu. Anda udah pesan sebelumnya, jangan sampai ente nanti diiming-imingin. Kan misalnya orang kerja di bank, pensiun diiming-imingin di pertanian. Cocok nggak? Kira-kira dibohongin apa enggak dia? Nah itu. Makanya banyak orang yang seperti itu. Makanya ilmu itu penting. Makanya harta kalau nggak dibarengin dengan ilmu itu hancur. Makanya ente nuntut ilmu apa aja ilmu. Mau ilmu silat, ilmu kungfu, ilmu apa aja. Pasti bisa kepake. Anak tuh dari kecil belajar nih, anak kasih tahu. Anak dulu dari kecil belajar silat. Setiap ngaji belajar silat, belajar silat, belajar silat. Anak pernah bilang begini udah bertahun-tahun, ngapain gue punya silat gue berantem? Kagak, ya kan? Gue juga nggak bisa gunainnya bagaimana? Kalau kita lagi jalan kan kita nggak inget sama jurus-jurusnya. Emang kita mau ngingetin jurus mulu? Nah, kagak nginget apa-apa. Tapi begitu teman anak berantem, anak nyamperin, anak dikeroyok di pasar minggu.
itu ada sekitar 20 orang. Dan itu entah bagaimana refleks aja, plak 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 plak. Tumbang semua itu 20 orang di pinggir rel, Anda ingat banget. Jadi bahwasanya ilmu tuh biarpun kita lagi begini nggak ingat, ntar waktunya kepepet ada. Misalnya ente ngaji nih, kalau gue baca apa, ntar kalau waktunya kepepet ada yang nanya, emang misalnya tajwid ya, emang ilmu tajwid ini ketemu ini apa? Oh ini ketemu ini keluar aja ntar. Pasti kita dibilang, oh dia ngerti, dia pinter. Padahal kita sendiri kan lagi bingung, ntar kok kalau ditanya ngomong apa ya ini? Nah kan kita kan nggak udah lama kan belajar tajwid. Jadi begitu, semua ilmu itu ada. Nah ini bahwasanya ketika orang dikasih harta, dikasih ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dia dikasih harta, dikasih ilmu, tapi dia takwa tetap kepada Allah. Takut kepada Allah. Punya duit hartanya nggak dikedugemin. Karena apa? Dia punya ilmu. Karena dia tahu kalau duitnya dipoya-poyain, seberapapun banyaknya harta, dia akan habis. Jangan lagi cuma punya emas 1 kilo, 1 gunung Uhud emas itu habis. Kalau orang yang megang nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, megang duit 1 miliar, kan dia bikin kontrakan. Dia nggak punya ilmu, ya kan? Ini kalau gue bikin kontrakan, ini sebulan sekian, 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 sekian. Tuh. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya udah pokoknya. Ada lagi datang setan temennya. Ah, lu punya duit, pelit aja kita jalan-jalan. Habis duit itu boya-boya. Karena nggak ada ilmunya. Gitu. Makanya harta dijaganya oleh ilmu. Makanya belajar ilmu apa aja. Apalagi ilmu buat akhirat. Insya Allah dunianya ngikutin. Fahuwa yattaqi. Maka dia itu takut kepada Allah. Nah ini yang dimaksud nanti orang yang dikatakan oleh Rasul bi afdalil manazil. Berada di tempat yang utama. Karena dia selain punya harta, punya ilmu, dia juga takwa kepada Allah. Dia takut kepada Allah, nggak berani berbuat sesuatu yang menyimpang dari syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang menyimpang itu dikatakan di Al-Quran, jangan berjudi, dia nggak berjudi. Walaupun duitnya banyak. Ada orang yang nggak punya duit, main pinjol. Main apa? Yudol. Dia karena punya ilmu, terus takwa, hartanya terjaga. Jadi dia nggak pakai maksiat, dia nggak minuman keras ya. Dia nggak minum arak, nggak minum ciu, nggak minum cap tikus, nggak minum TKW, nggak minum Johnny Walker, nggak minum topi miring, nggak minum Columbus. Dia nggak minum, minumnya air putih doang sama kopi. Kan hemat dia jadinya hidupnya. Karena apa? Dia punya ilmu dan dia punya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dikatakan, yasilu fihi rahimah. Dia selalu menyambung silaturahim. Pengertiannya apa? Dia tuh penuh kasih sayang dengan orang lain. Lihat orang gak punya rokok karena duitnya banyak dia beliin. Ya kan? Ya kalau yang sekarang sih, kalau ngelihat orang banyak rokok dia deketin itu beda. Kalau orang kaya ngelihat orang gak punya rokok dia deketin dia beliin. Ya kalau kita mah ngelihat orang banyak rokok kita deketin. Ya kita dibagi rokok. Jadi bahwasanya hartanya itu dipakai. Dia lihat ada orang miskin, orang susah, dia saklunin. Dia berikan pendidikan, dia berikan perumahannya. Nah kemudian dikatakan wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia ini tahu haknya Allah. Kalau kita kan nanyain hak kita mulu ya sama Allah. Kewajibannya kita lupa. Sholat, puasa, zakat, berbuat baik kita suka lupa-lupain. Tapi yang ditanya hak. Katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa saya susah banget? Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Sayyidina Ali, kamu suka berdoa sama Allah, apakah selalu diijabah? Apakah selalu diturutin sama Allah? Kata Sayyidina Ali, aku kalau berdoa sama Allah,
Kalau diberikan, aku bersyukur. Enggak diberikan, aku bersyukur. Berarti apa yang aku minta itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kehormatan buat aku. Enggak kayak kita kalau berdoa dikasih diam. Enggak ada syukur sama sekali. Nah, contohnya begini aja. Ente lagi perlu duit nih, lagi perlu duit. Tahu-tahu ada yang bagi duit 500.000 aja nggak usah banyak. Nah, kasih duit 500.000. Habis belum tentu sih ngomong alhamdulillah. Taruhlah dia baik dikit ngomong alhamdulillah. Dia bilang 500.000 cicilan motor 600 ini aja udah kurang, ya kan? Belum buat beli rokok, belum buat dimakan. Ntar teman dengar mesti bagi, ya kan? Jadi waktu dapatnya syukurnya biasa-biasa aja, kayak nggak dapat rezeki dari Allah. Tapi begitu itu duit hilang 300, tamplong nggak marahnya. Masa Allah ini duit katanya pakai hilang lagi, kamu mana? Panjang mata itu kita. Kita jadi manusia waktu dapat kurang bersyukur, waktu kehilangan itu yang kita ingat mulu. Tapi alhamdulillah Anda pernah kehilangan mobil, Anda nggak pernah ingat sekarang. Tapi waktu setahun ingat terus. Tapi setelah tahun udah berapa tahun nggak ingat. Ya mobil, kan lumayan mobil. Jadi bahasanya, tapi akhirnya diganti sama Allah. Benar Allah janjikan Allah ganti. Jadi dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik. Jadi bahwasanya dia udahnya kaya, punya ilmu, taat kepada Allah, baik sama orang, tahu haknya Allah. Makanya kalau ditanya, Ustaz, saya sholat mulu, rajin sholat 5 waktu. Tapi hidup saya begini-begini aja. Emangnya sholat menjamin kekayaan? Sholat tuh kewajiban kita sama Allah yang 5 waktu. Kalau mau jadi kaya, diajarin sama Rasul. Sholat tahajud, sholat duha. Nah itu, minta sama Allah. Jadi kalau sholat kewajiban, ya emang wajib. Maktubah. Dan diwajibkan oleh Allah. Dapat rezeki, nggak dapat rezeki, ya kita sholat. Emang tetap. Sebenarnya kita nggak pernah nggak dapat rezeki. Dari perut kan udah dapat rezeki ya. Ya, makanan dari perut emak kita. Nah kan kita nggak tahu, kita merem aja di dalam tai-tai, tahu-tahu kenyang. Gede, 9 bulan keluar. Ya kan? Kita emang ngapain? Kerja emang. Narik ojol. Kagak kan? Kita diem aja. Dikasih rezeki. Keluar. Putus dari tali pusat. Habis makanan kita. Tapi kan dikasih puting susu ibu. 2 susu ya. Itu rezekinya berubah-ubah. Tapi nggak pernah putus sebenarnya. Nah inilah yang harus kita pahami. Rezeki dari Allah nggak pernah putus sesuai dengan janji Allah. Ketika kita ada di dalam perut, rezeki kita dijamin oleh Allah. Jadi nggak usah takut. Bahwasanya dengan keadaan yang kaya, ilmunya ada, kemudian dia silaturahimnya bagus, suka menolong orang lain, takwa kepada Allah. Makanya orang yang seperti ini dikatakan wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia mengetahui hak-haknya Allah. Fahaza bi afdalil manazil. Nah, yang demikian itu nanti akan ditempatkan derajat yang tinggi, di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Di mana di akhirat? Di dunia, minad dunia ilal akhirat. Bukan punya ilmu, bukan punya harta, terus enggak ada yang tiga, takwa enggak. Hubungan sama manusia jelek, enggak pernah nolong. Enggak, yang dimaksud dengan orang yang punya harta, punya ilmu, tapi dia bertakwa. Dia nolong orang sering atau bersilaturahim dengan orang lain. Dia tahu hak-haknya Allah. Dia tahu kewajiban dia kepada Allah. Nah makanya nanti dia akan ditempatkan di tempat yang paling utama. Jadi di dunia kalau udah punya harta, punya ilmu, apalagi sih? Iya, punya harta, punya ilmu.
Ya kalau punya harta nggak punya ilmu, ya masih mendingan itu. Biar ada kan yang bego tapi mimpin negara misalnya, kan dihormatin ya. Iya, ada. Dia ngaku sendiri, saya emang bodoh gitu. Itu orang sana, orang Cikampek, mimpin negara. Jadi bahwasanya yang pertama yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Lam yarzuqhu malan. Jadi dia enggak diberikan harta. Fahuwa sadiqun niat. Tapi dia punya niat yang baik dalam hatinya. Yakul, dia berkata, lau ana limalan, kalau aku punya harta, la amil tu, maka aku akan berbuat bi'amali dengan perbuatan fulanin. Ngikutin perbuatan orang yang punya harta. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawaun. Maka dia akan memperoleh harta pahala yang sama dengan orang yang dia ikuti. Misalnya begini, kita ini punya ilmu doang tapi kagak kaya. Ada kan orang yang ilmunya tinggi, taruhlah ustadz ya, ulama ilmunya tinggi kan nggak kaya ya, ada kan. Ini bahwasanya dia punya ilmu tapi nggak punya harta. Nah, makanya kan sahabat satu ketika sahabat sama Rasulullah SAW protes, ya Rasulullah, ini sahabat yang lain yang kaya itu bisa sodakoh, yaitu dengan hartanya. Dia bisa infak, bisa sodakoh, nolong pakai miskin dengan hartanya. Sedangkan kita yang orang susah nggak bisa, kata sahabat. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu maka aku ajarkan zikir kepadamu. Makanya itu kita diajarin zikir kan, subhanallah walhamdulillah. Kalau habis subuh sampai syuruk itu bagaikan haji yang sempurna. Orang zikir. Buat orang susah tapi buat orang kaya. Ntar udah kaya zikir mau seolah-olah udah pahala haji. Bahil namanya dia. Engkau tuh pergi haji. Itu mah harus. Wajib. Kemudian ketika Rasulullah lagi ngajarin zikir, yang kaya denger. Yang kaya make juga, sedekah juga, zikir juga. Nah kata yang miskin, bagaimana ya Rasulullah? Dia udah kaya, pakai hartanya sedekah, dan dia denger. Antum ngajarin zikir, dia pakai juga zikir. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitulah kuasa Allah. Allah akan memberi kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi nggak bisa kalau kita susah mau zikir, kemudian orang lain nggak boleh ikut zikir, nggak bisa. Nah itu yang punya harta akhirnya sodako dengan harta juga dan dengan zikir juga. Jadi 2 kali. Ya masuk silakan. Jadi bahwasanya dikatakan fahuwa biniyatihi, kemudian dia berniat nih. Dia berniat, kalau saya punya harta kayak si Fulan, nanti saya sedekah kayak si Fulan gitu. Kan dia punya ilmu, harta enggak. Tapi dia bercita-cita, kalau saya punya harta, nanti saya kayak si Fulan. Yang pertama kan punya harta, punya ilmu. Nanti saya ikut si Fulan. Jadi saya akan menyedekahkan harta saya. Maka jadi katakan Rasulullah, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Dia nantinya berdua diberikan pahala yang sama oleh Allah. Jadi yang diikutin sama yang ngikutin. Padahal kan yang ngikutin gak sedekah pakai harta kan. Karena dia emang gak punya, tapi dia niat doang. Niat aja udah dicipta baik. Makanya ente nih niat ngaji akhirnya gak datang, dicatat sebagai orang yang duduk di taklim. Mau silaturahim ke rumah teman, dicatat udah sebagai silaturahim. Biarpun gak jadi. Mau niat sholat malam, dicatat oleh Allah.
Mau niat baca Al-Quran malam dicatat oleh Allah. Meskipun nggak terjadi. Makanya niat aja udah. Jangan kerjain. Insya Allah digampar sama malaikat. Lu kerja lu niat doang. Niat lu utang-utang niat berpahala. Maksudnya niat ya uzur. Kalau ada uzur ya sudah kan. Misalnya mau ngaji kan ada uzur. Mau kondangan, mau kemana, mau kan namanya ada uzur. Malam hari Minggu pacar ngajak makan bakso misalnya kan. Itu namanya uzur. Uzur tuh bukan semplek, bukan begitu tuh. Uzur tuh halangan namanya. Jadi kalau seumpamanya kita udah mau berangkat ada uzur. Nah itu nggak masalah. Jadi yang penting kita udah punya niat. Dan itu kita bagikan duduk di taklim. Seperti halnya orang yang niat kalau saya kaya, saya sedekah. Makanya banyak orang kalau bercita-cita, ntar kalau saya dapat duit OBK nih, saya punya duit banyak, saya akan sedekah. Begitu dapat dia pergi haji umroh sama lakinya ke Eropa, habis dia nggak bagi orang akhirnya. Nah ini namanya, tapi dia udah punya cita-cita. Ya, makanya kita diperintahkan senantiasa bangun tidur itu niatlah berbuat baik. Ntar kalau saya bangun tidur, habis sholat subuh keluar rumah, saya akan sedekah 1.000 misalnya. Kan udah niat baik. Satu ketika kita lupa, emang gak punya duit. Bukan gak punya duit, uzur namanya itu. Kan gak jadi bagi, tapi udah dapat pahala. Karena niat baik. Itulah makanya Allah disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Niat baik aja dapat pahala. Sampai lagi dikerjain. Wa abdin razaqahu Allahu malan. Bahwasanya yang ketiga adalah orang yang diberikan harta oleh Allah, orang yang diberikan harta oleh Allah, walam yarzuqhu ilman, tapi dia nggak diberikan ilmu. Dia punya harta, dia nggak punya ilmu. Fahuwa yadzbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Dia ngabisin duitnya nggak pakai ilmu. Nah itu kayak tadi. Ada yang ngajak jalan. Orang kan kalau punya duit disamper mulu. Emang kalau kita punya duit banyak, tuh saudara banyak banget dah. Tiap menit datang tuh saudara. Yang ngajak begini teman yang puluhan tahun gak ketemu. Tahu aja. Tahu aja kita bilang. Wah, sekali-sekali ngopi, Bos, gitu. Ya. Kalau udah dipanggil bos kan ya enggak. Wah, ada celana robek 4. Maksudnya udah bangga banget, wah, bos. Ayo, ayo, ngopi, ngopi, ngopi. Dugem, dugem, yuk. Joget, joget, nyawer, nyawer. Enggak pakai ilmu kan ya. Habis duitnya. Karena dipakainya suka-suka, tergantung setan yang ngajak. Nah makanya harta itu yang jaga ya ilmu. Makanya tadi kalau dia punya ilmu kan enggak. Dia bikin kontrakan, ya kan. Dia bikin apa namanya warung, dia bikin apa gitu. Nah itu karena dia ada ilmunya. Kemudian dikatakan yattaqi fihi robbahu. Tapi dia biarpun itu punya harta nggak punya ilmu, tapi dia bertakwa kepada Allah. Oh bukan. Ada lamnya. La yattaqi. Dia nggak bertakwa kepada Allah. Udah dikasih harta doang, nggak ilmu, nggak bertakwa lagi kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah. Nggak menyambung silaturahim. Ya, orang punya duit emang rada jauh sama orang dah. Kalau umpamanya yang dia nggak kenal banget. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia nggak tahu hak-haknya Allah. Harusnya duitnya buat sedekah, buat beramal, buat haji. Enggak, dia nggak pakai itu. Karena dia nggak tahu ilmunya. Yang dia tahu, dia punya harta. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, fahaza bi ahbasil manazil. Dan yang demikian ini, maka orang itu akan ditempatkan di tempat yang paling buruk. Di mana tempat yang paling buruk? Yaitu di nerakanya. Dia punya harta, tapi nggak punya ilmu. Jadi hartanya justru bukan mengajak dia kepada ke jalan Allah, hartanya menjauhkan dia dari jalan Allah.
Ya banyak kan orang yang kalau udah mulai kaya nggak ingat sama Allah. Ya, jangan lagi sama Allah, sama teman aja yang kelihatan dia nggak kenal udah ya. Naik mobil, buka kaca dikit ceng dari Pajero, ngapain lu masih nongkrong aja gitu. Udah begitu kan, udah lain tingkahnya. Jadi bahwasanya orang yang seperti ini nggak tahu haknya Allah, nggak ada ketakwaan, nggak menolong orang lain. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fahazza bi akhbasil manas. Dia akan ditempatkan di tempat yang hina. Karena dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, orang yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan, yaitu hamba Allah yang tidak diberikan harta, wala ilman, tidak dikasih ilmu, fahuwa yakul, maka dia berkata, lau ana limalan, kalau saja aku diberikan harta, la amil tu, maka aku akan beramal fihi bi amali fulanin, seperti amarnya si fulan. Fahuwa biniyatihi fawijruhuma sawaun. Maka orang yang seperti ini dua-duanya dapat dosa dari Allah. Jadi orang yang punya harta enggak punya ilmu, dan orang yang enggak punya harta enggak punya ilmu, kemudian yang enggak punya harta enggak punya ilmu berkata, kalau saya nanti seperti si fulan, yaitu yang punya ilmu, yang punya harta tapi enggak punya ilmu, kalau saya seperti si fulan, maka saya akan beramal seperti si fulan. Udah tahu amal si fulan brengsek. Ya kan dia ngikut. Niatnya seperti itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, orang yang seperti itu, fahuwa biniyati, orang itu dengan niatnya, fawizruhuma sawa'un. Maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Nah inilah 4 golongan manusia yang menguasai dunia. Makanya ilmu penting banget ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahilladzina amanu, dan bahwasanya orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Wa utul ilma, orang-orang yang menuntut ilmu diangkat derajat. Nah, makanya beriman dan menuntut ilmu. Jadi jangan beriman aja tapi nggak nuntut ilmu. Itu namanya beriman buta namanya. Jadi taklik buta namanya. Yang penting kata orang begini udah. Nggak tahu ilmunya. Makanya harus belajar. Makanya menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban. Apalagi kita yang masih muda ya. Nuntut ilmu. Kemana aja nuntut ilmu. Biar jauhan. Gitu. Anak aja kelilingan nuntut ilmu. Kemana aja. Santren Bandung kecil 2 tahun. Punya guru di Garut. Terus ajengan di pabrik aqua. Cirata. Ya udah macam-macam. Nanti orang lihatnya, oh dia tahu-tahu bisa gitu. Dia nggak tahu perjuangan kita. Mendingan begitu ngilang dulu nyari ilmu baru nongol. Jangan nongol aja nggak nambah ilmunya. Gitu. Tapi yang bagus nongol aja ilmunya banyak, itu yang lebih bagus. Ya. Jadi ini pada malam hari ini satu hadis bagaimana pentingnya ilmu. Kalau punya ilmu, insya Allah harta ngikutin. Kalau kita punya ilmu. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal ketika punya harta, pertama nggak sombong, kedua tetap tahu haknya Allah, tetap bertakwa kepada Allah. Insya Allah ditambah rezeki kita, insya Allah mulia hidup kita di dunia dan di akhirat. Ya ini, saya minum dulu, pikirin aja yang mau ditanya apaan ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oke. Kalau misalkan setelah sholat itu yang doa
jadi begini, mau sholat tahajud, mau bukan sholat tahajud, doa itu ada adabnya. Adab doa nih, satu, menghadap kiblat. Dua, berwudu, bersih pakaian, bersih tempat. Baru kemudian kita istighfar kepada Allah. Habis kita istighfar kepada Allah, kemudian kita membaca Al-Quran, diantaranya Al-Fatihah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW, baru kemudian kita baca doa. Itu adabnya. Jangan datang-datang habis kencing awalnya, ya Allah. Jangan. Jadi ada adabnya. Yang bagus setelah sholat wajib. Yang bagus. Dan dianjurkan sama Rasulullah setelah sholat tahajud. Di malam hari ketika waktu dingin, orang lagi pada tidur, kita bersusah payah bertemu dengan Allah. Kita kira-kira nih hujan lebat, tengah malam, ada orang datang ke rumah kita membawain durian misalnya. Kira-kira kita punya pikiran apa sama dia? Ini orang niat banget ya, baik banget ini orang. Ya kan? Pulangnya kita kasih lagi dia nangka sama singkong. Nah, coba, itu loh begitu. Jadi bahwasanya kita datang kepada Allah. Nanti Allah tahu. Kan? Kemarin anak dua ceritain belum cerita tukang cukur. Ada sebagian yang dengar, ada yang belum ya. Satu ketika ada customer, orang cukur, dia dicukur rambutnya. Kemudian dia berdebat. Kata tukang cukurnya, Allah tuh nggak ada. Kata yang lagi dicukur, Allah tuh ada. Kata tukang cukurnya, nggak ada. Kata yang lagi dicukur ada. Kalau Allah ada, kenapa aku bersusah payah untuk mendapatkan duit jadi tukang cukur? Kadang-kadang yang datang cuma seorang, dua orang. Kalau Allah ada, Allah adil. Aku diberikan kekayaan seperti orang lain. Kemudian kata yang lagi dicukur, kan dia menghadap kaca nih. Di belakang dia lihat ada orang ODGJ. Apa? Ya orang gila ada gitu. Orang gila rambutnya gondrong. Panjang. Yang orang gila kan biasanya rambut panjang. Gak ada yang nyukur ya. Jadi rambutnya panjang. Kata yang dia lagi dicukur. Tuh lihat. Ada orang gila rambutnya gondrong. Iya. Kemudian kata tukang cukur. Kalau dia gondrong, emang nggak ada tukang cukur dia sampai gondrong. Kata tukang cukur, lah saya tukang cukur. Lah kalau ente jadi tukang cukur, kenapa dia gondrong? Karena dia nggak datang sama ente. Jadi ente kagak cukur. Begitupun kita. Kita perlu sama Allah, tapi kita nggak pernah datang kepada Allah. Bagaimana Allah membagi kita? Datang kepada Allah dengan kerendahan hati, dengan niat yang baik, dengan keyakinan yang diijabah oleh Allah. Kita datang kepada Allah. Karena kita udah datang, Allah tahu niat kita. Insya Allah akan diijabah. Gitu. Jadi itu cuma ngelanjutin doa aja ya. Doa tuh adabnya begitu. Ya. Ya. Makanya Muaz diajarin sama Rasulullah. Ya Muaz. Hai Muaz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau lupa di setiap akhir sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ini yang diajarin kan doa. Kenapa diajarin? Karena perbuatan itu berat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah tolonglah aku mengingat kepadamu. Emang ingat Allah gampang? Lupa kita. Engkau lagi susah aja, buset dah susah amat ini. Kali astagfirullah apa enggak aja, susah. Wa syukrika. Bersyukur kepada Allah. Nah tadi dibagi duit 500, malah bayar 600. Nah itu lu doang dikasih gopek. Nambahin cuma cepek. Itulah kita manusia. Emang rata-rata. Wa husni ibadah. Melakukan perbuatan baik. Kan susah ngelakuin perbuatan baik. Ngomong sama temen aja kadang-kadang ngelantur ya. Ngomong baik aja. Bulan, lu kamu ganteng aja gue lihat-lihat. Kan nggak susah kan? Nyenangin. Sehat deh, lu kucel amat lu.
Udah tua banget, hitam banget tuh romonya. Ya, gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kapiten. Iya, iya. Eh, iya. Eh, iya. Jadi ceritanya begini. Ada seorang ibu kerja di Taiwan. Dia kerja di Taiwan, itu dia suka masak babi, motong babi. Boleh nggak orang muslim masak babi, motong babi? Nggak boleh. Tapi itu dia kerjain. Kemudian dia tanya sama ulama. Tanya sama ulama. Ya, Syekh, bagaimana keadaan begitu saya bekerja begini, tapi anak saya masukin pesantren. Apakah halal? Kata syekhnya begitu. Daripada dia nanti juga seperti kamu, mending kau putus dengan cara begitu, kau masukkan walaupun dengan harta yang seperti itu. Jadi jumhur ulama membolehkan. Karena dia nggak ada pilihan. Dia nggak begitu, dia nggak bisa nyekolahin anak. Sedangkan dia punya cita-cita biar anaknya bener beda sama dia. Jumhur ulama tuh maknanya lebih banyak ulama yang menyetujui. Tapi yang menghujatnya juga banyak. Kan ada kerjaan lain. Kita misalnya ya kalau ada kerjaan lain kita lagi jadi direktur bank, terus yang ngangkat jadi menteri ada, kan enakan dikit. Nah kalau udah jadi direktur bank berhenti kagak punya kerjaan kan kebangetan namanya. Kan kita nggak bisa. Gitu. Jadi bahwasanya jumhur ulama membolehkan. Tapi kalau bisa berhenti dari situ, kemudian cari harta yang halal. Itu namanya darurat. Ya. Jadi daripada dia motongin babi, masak babi, anaknya ngikut nanti motong babi juga, masak babi juga, nggak punya ilmu. Gitu. Nah, jadi jumhur ulama membolehkan. Jadi kita jangan terlalu memandang saklek gitu ya. Karena ada yang namanya darurat fi darurat. Ada yang darurat di atas